Oke, Berikutnya siap. apa Kita Budi? nanti Oh, ya, kita ya. mulai. Baik, kita mulai dengan materinya. Kita akan diskusi tentang PGP. BGP. Nah, PGP ini ya, sebentar. Ini kayaknya di layar saya salah nih, kebalik ya. Yang ini harus, nah ini ya yang sudah. Oke Oh, ya. Oke, kita mulai dulu. Oke. Nah, sudah terlihat kan ya layarnya? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita ini sebentar saya pindahkan dulu supaya nggak mengganggu. Ini saya pindahkan. Maaf, ini saya pindah-pindahkan dulu ya. oh, Ini salahnya swap display. Oke, sebentar. Ini saya kok ada bingung ini ya. Baik, oke. Nah, baik. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini ya materinya, maka sebetulnya kita bisa cerita dulu soal sejarahnya ya, sejarahnya PGP itu ada macam-macam nih. Ada buku yang membahas tentang PGP ini, ada bukunya dari Stephen Levy, judulnya namanya Crypto. Jadi kalau ini bedanya, kalau di lain-lain nih crypto nih, kalau sekarang crypto itu adalah cryptocurrency ya, tapi kalau di kita crypto adalah kriptografi. Nah, Kripto ini, buku ini membahas cerita tentang perjalanan si siapa namanya, Phil Zimmermann ya. Jadi bukunya ini ceritanya bagus, dia tidak terlalu teknikal ya, bukunya generik tentang bukan kriptografi ya, tapi perkembangan kriptografi di komunitas. Dalam hal ini yang diceritakan adalah Phil Zimmermann. Bagaimana subtitlenya kan juga gitu ya. How the Code Rebels Beat the Government Saving Privacy in the Digital Age. Jadi bagaimana mereka, ketakutan mereka terhadap yang dilakukan oleh pemerintahan, kemudian mereka akhirnya mengembangkan teknologi dan mengembangkan program yang namanya PGP itu ya. Jadi kalau Anda ingin nanti baca, silakan baca bukunya ini ya, menarik bukunya. Kemudian juga kalau tertarik dengan pengembangnya, nah buku yang lebih teknikal, buku yang teknikal ada banyak. Salah satu ini buku dari O'Reilly. eh, Dia cerita tentang bagaimana kita menggunakan PGP. Tentu saja ini sudah agak kadaluarsa ya, nanti ada update-nya. Kemudian juga tentang si Phil Zimmermann, dia adalah orang yang mengembangkan PGP-nya itu, jadi ada ceritanya tentang latar belakangnya dan seterusnya. Nah, PGP ini juga ada versi-versinya, ada versi internasional. Kita bisa menggunakan versi yang internasional. Jadi kalau kita download PGP ya, PGP dari aplikasinya, PGP-nya itu dia ada versi PGP-nya dan ada PGP internasional. Sementara itu kalau saya menggunakan versi dari GNU ya, yang namanya GNU Privacy Guard. Jadi dia GPG. GPG ini juga sebetulnya implementasi dari PGP ya. Dan ada macam tools-tools yang lain. Dulu juga saya di komputer MacBook saya ini ada eh, apa tools ya untuk mengelola kunci-kuncinya. Jadi toolsnya itu ada macam-macam. Ada yang dari PGP sendiri, ada GPG, ada juga yang graphical user interface ya. Ada yang versi Mac OS, ada yang versi Windows, ada yang versi yang lain-lain. Saya sendiri menggunakan versi yang command line karena supaya mudah saya kelola aja ya. Sebetulnya nggak harus gitu ya, pakai aplikasi yang GUI juga bagus ya. Anyway ya, ini cerita-cerita di belakangnya, technicalities-nya nanti kita bahas ketika kita bahas email ya. Oke. Nah, nanti yang akan dilakukan, kita ini akan melakukan generation atau mengenerate dua kunci. Kalau di dalam aplikasinya yang GUI itu nanti tinggal diklik, klik, klik, dia akan mengenerate kunci gitu ya. Nah, yang kali ini saya akan mencontohkan apa yang saya lakukan dengan menggunakan command line ya, GPG ini. GPG ini ada versi-versi dari ininya juga ya, versi semua OS ada ya. Sebentar, saya ini kan shell saya ya. Bentar, saya ini kan mana ini saya ke bawah dulu, stop share. Nah, saya ini kan ya share share screen-nya adalah shell. Nah, semoga sudah terlihat ya shell saya. Baik, shell saya ini
Sama ya kalau Anda di terminalnya, ini kebetulan saya di Mac OS ya, sebetulnya sama aja sih dengan yang lain-lain ya. Jadi kita mulai dengan, kalau kita ini adalah GPG, kebetulan ini sudah saya install ya, sudah saya install. Nah, yang saya akan lakukan adalah kita akan menggenerate dua kunci ya, kunci publik dengan kunci privat. Yang pertama kita akan lakukan GPG, nah gen key ya, jadi generate kunci. By the way, ini tadi sudah ada secara ceritanya itu sudah ada di PDF buku ya, buku yang saya kirimkan tadi, buku PDF tentang keamanan informasi ada di situ cerita tentang PDF-nya, sorry PGP-nya gitu ya. Jadi kita bisa melakukan ini generation kunci, nanti dia akan nanya macam-macam. Kalau kita ingin pertanyaannya yang lebih komplit, kita juga bisa full generate key ya, dia akan menanyanya dengan lebih komplit lagi ya. Kalau yang tadi kita gen key itu dia akan menggunakan ini ya, eh, default ya, misalnya defaultnya itu untuk ECC, untuk sign and encrypt ya. Jadi tapi kita bisa milih-milih yang mananya dengan full generate key ini dia akan memilih yang mana-mana ya. Saya yang ini aja ya, yang gampang aja ya. Jadi saya akan buat generate key. Real name. Nah, real name-nya misalnya Budi Raharjo. Email address. Nah, saya akan menggunakan email address yang barusan saya buat ya. Karena ini untuk throwaway, jadi saya buat kelas BR 2024 @gmail.com. Oke. Dia bilang, ini oke, kita akan change enggak? Oke. Oh, oke, dah. Ya. Nah, dia akan meminta kita untuk mengetikkan passphrase ya untuk memprotek kunci kita. Passphrase-nya itu kayak password-nya kita ya. Eh ya, ntar saya ntar ya, kalau apa ya? Oke ya, udah. Oke. Oke ya. Nah, jadi dia jadi ketika kita mengenerate tadi, sebetulnya ya kalau kita mengenerate kunci yang diberi waktu lama, kita tuh akan generate-kan, kita diminta untuk apa ya, menggerakkan mouse segala macam supaya dia menambah randomness-nya ya dari kunci yang akan dia generate. Nah, kemudian dia akan mengenerate dan nah, dia akan mengenerate kemudian dia akan bilang ini ya, revocation start in ya. Jadi untuk melakukan revocation, revocation itu nanti kalau kita ceritanya adalah kalau kita membutuhkan untuk kunci ini mau kita hapus atau kita delete ya. Jadi nanti ada ya revocation-nya. Kalau kita butuhkan untuk melakukan revocation ya, tapi kalau enggak ya. Jadi ini dia akan menciptakan juga revocation itu di dalam situ ya. Nah, angka yang panjang ini biasanya adalah identitas dari kunci kita ya. Kalau kita lihat ya nih di belakangnya public and secret key created and signed. Public key-nya adalah ya namanya ED25519 segala macam ya. Nah, setiap kunci yang kita generate itu ada tanggal expire-nya. Jadi ini expire-nya kebetulan ini kita tanggal 29 ya. Jadi dia expire-nya tanggal 28 Februari 2027. Jadi ini 3 tahun ya. 3 tahun dia buat. Jadi ini bisa bisa kita set berapa tahunnya. Ya. Terus kunci publiknya itu ya ID-nya adalah, nah ini adalah kelas ini ya, kelas 2024 ini nanti subnya adalah subkey. Oke ya. Nah, udah ini jadi gini bisa kita simpan ini sebetulnya. Kalau kita mau melihat ya kunci kita yang lain ya, maaf, kita bisa lihat misalnya ya. Maaf. Ini kalau kalau perlu kita save juga nggak apa-apa ya. Tadi ya saya save dulu aja. Ini untuk maaf. Ini mana catatan saya ya? Catatan saya share new window. Saya tulis di catatan saya dulu ya. Mana nih? Ya, catatan dulu ya. Catatan. Saya simpan dulu supaya nggak lupa. Oke ya. Saya misalnya pengen tahu ya. Jadi ini udah selesai prosesnya ya. Ya, jadi kalau saya ingin melihat secret key saya, kita bisa bilang GPG please secret keys. Rasanya begini ya.
Nah, dia akan melihat jadi sebetulnya di konfigurasi GPG saya ini ada beberapa secret keys ya yang sudah saya gunakan untuk account ini. Misalnya dulu saya pernah ada namanya kelas BR 2022, ada Proton Mail, ada kelas 2024 yang kita gunakan ini ya. Ini jadi ada satu, dua, ada tiga secret key ya jadi di account ini. Jadi yang kita gunakan adalah yang terakhir ini ya. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah punya kunci ya, sudah punya kunci publik. Nah, kunci publiknya gimana kita akan memberikan kepada orang lain? Maka kunci publik itu harus kita ekspor ya. Jadi kita ekspor dari data kita. Jadi kita bilang GPG, sebentar. Ekspor adalah perintahnya saya lupa lagi. Oh, ekspor ya. Jadi kalau kita GPG, kalau kita bilang ekspor ya, misalnya ekspor kunci kita adalah kelas BR 2024 @gmail.com ya. Kalau kita ekspor kayak gini, nah dia tuh akan mengekspornya dalam bentuk biner ya, karena itu biner. Wah ini nggak kebaca ya. Maka kita katakan kita pengen ekspornya ini ya, tapi kita dibuatnya menjadi ASCII. Jadi kita bilangnya armor ya, armor itu ini menjadi ASCII. Nah jadi kayak gini nih. Ya. Jadi ini kunci publik kita tuh kayak gini. Yang disebut kunci publik itu adalah kayak gini. Jadi ada BGB, bagian PGP public key block and PGP public key block. Panjangnya atau besarnya filenya ini bergantung kepada kunci yang kita pilih atau algoritma dan kunci. Ini karena kita pakai ECC ya tadi ya panjangnya segini ya. Nah kalau ini kita pengen save ke file, nah bisa juga ya kita arahkan ke misalnya ini ya kita arahkan ke kunci key publik ya kelas BR 2024 ASCII gitu misalnya. Jadi nanti dia akan masuk di kunci ini ya di file ini ya. Oke, jadi nanti ada. Ya nama filenya apa aja ya tapi ini adalah ini ya. Oke ya. Jadi kita sudah punya kunci publik dan kunci publik ini bisa kita tanamkan di mana-mana. Bisa kita taruhkan di blog, bisa kita taruhkan di mana web ya. Kita taruh di server. Nah, cuma sekarang ini harus kita simpan di sebuah server. Nah, sebetulnya ada banyak server ya. Servernya saya coba tunjukkan dulu ya. Ini stop share-nya. Saya tunjukkan pakai web. PGP. Sorry. pgp.mit.edu misalnya ya. Jadi ini ada beberapa. Ini saya share lagi screen saya. Misalnya ini ada PGP ya. Nah PGP ini dia bisa nerima kunci tadi ya. Kunci tadi. Cuma ini dia kadang-kadang terlalu berat ya. Kita juga bisa ke keyserver.cert.org.id ini punyanya kami ya. Punya ID cert. Nah, jadi kita tinggal masuk gini nih ya. Contohnya tadi, saya ingin memasukkan kunci saya ya. Jadi saya bisa masukkan di sini ya. Atau saya pakai perintah command line ya. Ini yang paling gampang dulu ya, saya masukinnya pakai ini aja ya, pakai web base ya. Jadi yang tadi ya, saya copy and paste dulu ya. Copy and paste kan ya, saya masukkan sini. Teng, submit lagi. Set ya. Jadi saya masukin ini ke sini ya. Submit this key. Cef. Nah, ini bilang submit key sudah ada. Oke gitu ya. Jadi sekarang sudah ada ya. Sekarang kita balik lagi ya, kita ini lagi. Nah, jadi Volume sudah ada di situ ya. nggak ada sih. Oh, Kalau ini. sekarang search string, saya mau cari ya. Budi, di situ ada nggak Oh, ini. search-nya ya? Nah, ini agak lambat nih. Nah, terus dia akan lihat tuh, ada banyak ya Budi Raharjo di sana ya. Tapi kalau kita lebih spesifik ya, search-nya adalah kelas tadi apa? Kelas BR 2024 ya, @gmail.com. Ini aja lah ya, saya search gini aja. Nah, itu ada di sini ya. Ini ada user ID, ID-nya namanya Budi Raharjo, kelas BR 2024 gmail.com. Terus dia dibilang ininya self sign. Jadi saya ini menyatakan bahwa ini kuncinya Budi Raharjo. Kata siapa? Kata Budi Raharjo. Nah, jadi ini nggak benar gitu ya.
Nah, berarti Anda harus menandatangani kunci ini, ya. Anda menandatangani, kemudian saya juga menandatangani kunci ini, kunci Anda nanti untuk melakukan, ini apa namanya, eee, apa sih namanya, untuk melakukan, meyakinkan gitu. Oke? Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Sampai di sini. Nah, kalau belum belum ada pertanyaan, nah silahkan sekarang Anda ngoprek PGP dulu coba ya. Install-install dulu, sambil ini ya. Nah, sambil sambil saya ngobrol-ngobrol ngomong gini ya, Anda install PGP, men-generate PGP tadi gitu-gitu ya. Ini contoh, ini hanya untuk contoh aja nih, contoh kelas dulu ya. Ini saya punya ada namanya rahat@protonmail.com ya. Ini dia di saya ada self sign, tapi ini account saya ini desain oleh yang lain-lainnya juga ya. Jadi desain oleh yang lain-lainnya untuk menyatakan bahwa iya iya itu betul punyaan, punyaan Budi Rahadjo ya, rahat@protonmail.com ini ya. Izin Pak Budi mau bertanya sedikit Pak. Ya. Tadi ketika mensubmit public key itu, apakah kan tadi ada dash 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 start of public key sama end key-nya juga masuk nggak apa-apa ya Pak? Iya, jadi, bikin public key dan block key itu memang dash-dash-nya itu memang, itu hanya untuk menunjukkan, apa namanya, batasnya itu di-submit ya sekalian di dalam teksnya itu nggak apa-apa. Di komen berarti apa ya mungkin ya? Iya seperti komen seperti komen. Jadi itu begin end itu seperti komen tapi, justru dia sangat membantu si software-nya untuk mengetahui atas bawahnya mana gitu sih. Siap, terima kasih Pak. Iya. Nah kalau kita melakukannya pakai command line juga bisa, tapi kalau pakai web tadi kayak gitu, ya. Sok silakan, nanti yang sudah coba di, kolom chat bilang sudah gitu ya di chat-nya ini Zoom kita. Supaya saya tahu yang sudah siapa aja sorry sudah nama email, sorry alamat emailnya yang di-submit ya. Sudah. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya akan meng-sign, kunci Anda ya. Jadi ini sebagai contoh ya, nanti saya bisa bisa search juga kunci Anda ya, gitu ya. Ini ada juga ya sign-nya ya. Oke. Ini ada yang sudah ya. Coba saya lihat juga, oke ya. Saya cek juga ya. Bentar, saya PGP itu gimana? PGP. Oh, bikin email yang tertutup. GPG search. Aku tuh bilangnya gitu, email baru. Oh, pakai pendingan itu. Oke, sebentar. Key servernya GPG key server dot. Bentar ya, saya sambil share screen saya ya. Biar sambil ini ya. Key server search RID search misalnya ini ya, ada nggak? Oh, command-nya harus pakai, sorry. Dash dash. Oh, ada ya. Nah, ini mau, jadi saya barusan, ngecek ke key server-nya, ngecek ini ada nggak? Ada, oke. Saya mau ambil, oke, ambil. Oke. Nah, sekarang sudah imported di tempat saya, ya. Jadi barusan udah saya import. Kalau kita lihat di ininya juga dia masih belum diapa-apain ya, tapi udah saya import ya, udah. Kemudian, saya mau tanda tangankan itu tadi ya. Eh Saya mau ngesainnya sebentar. Saya lihat dulu ya, perintah ngesainnya adalah lupa ya. Sebentar ya, sorry. Ngesainnya oke ya, oke ya. Saya sudah tahu kuncinya adalah ini. Nah, cuma saya pengen ID-nya, oh ID key-nya adalah ini ya. Oke, ini ya. Oke. Oke, sekarang saya mau sign itu berarti saya GPG.
karena saya pakai key server gini karena by default ini harusnya saya cek di GPG konfigurasi saya ya, tapi ntar ya. Saya mau sign key. Sorry, sebentar ya. Sign key-nya dengan oke. Sign key. Tapi saya mau pakai account saya ya. Sign key. Key-nya ini adalah key-nya ini ya. Nah, apakah kamu rilis sign? No, wah saya harus pakai gimana ya? Sebentar ya. Saya sekarang dia meng-sign-nya pakai Proton Mail. Bentar ya, saya cek dulu. Saya GPG-nya ini kalau saya mau default-nya mau saya ubah ya, sebentar. Saya cek CD GPG. Bentar ya, saya cek dulu supaya saya nggak ngetik-ngetik nggak perlu itu. CD GNU PG. Default-nya mana ya? gpg.conf. Oke ya. Key server keeper.cert.orid pgp default user ID adalah kelas BR 2024 @gmail.com. Coba. Sorry. 6, 2, 3, 4, 5. PGP default user ID. Sebentar ya. Default user ID. Bentar ya, saya cek dulu ya. PGP ini default user ID-nya. GPG default user ID. Cari manualnya dulu. Ini adalah you have to select GPG list. Coba ya, saya coba dulu ya. GPG list. Ya, saya ada yang ini. Oh, sorry. GPG. Bentar ya. How to specify a user ID. Saya cek dulu manual saya. Bentar ya, ini saya lagi nyari GPG ngeset default usernya karena ada 3 ya. Gimana GPG user tadi configuration. Default key, oke. Namanya default key, oke. Default key. Default key adalah GPG. Oke, ya. Sebentar. Ya. Oke, saya mau nyoba signing lagi. Share screen lagi tadi ya.
share screen, share screen, share screen. Share screen lagi. Oke ya. Tadi saya adalah do you want to sign this? Yes, saya mau sign. Password saya lupa ya saya. Oke, ya. Jadi coba saya cek lagi. Kalau saya udah sign ya. Tapi dia sign-nya masih di tempat saya. Saya harus push lagi ke dia ya. Jadi saya harus push ya. Gimana sign key. Saya harus balikin lagi ya. Jadi saya kan sudah sign nih. Jadi kalau di tempat saya ini sebentar ya. Kalau saya list lagi ya. GPG tadi ya. Search. Ya, itu ya kan udah ada tuh ya. Nah sekarang sekarang ini udah saya sign sebentar. Saya sudah sign, saya mau nge-push lagi yang sudah sign ke key server sana ya tadi ya. Nah ini biasanya macam-macam caranya. Ada satu lagi yang kita bisa eksporkan armornya ini ya. Jadi misalnya kita sebentar, submitnya tadi ya. Submitnya adalah send. Oke ya. Jadi GPG send keys. Kita coba gini ya. Oke, saya mau cobain dulu ya. Apakah sudah ada itu di webnya? Kita lihat webnya tadi adalah kita search ya. Rizky sudah adakah? Belum not found. Oke, sebentar. Alamat emailnya ya. Kita search. Alamat email. String. Kita search. Nah, oh ini sebentar. Saya salah share screen. Share screen-nya. Saya share screen yang web lagi ya. Nah ini. Jadi kalau di sini dilihat ya. Jadi adalah seperti itu ya. Bentar. Ini saya pindahin aja biar nggak ganggu. Saya share layarnya eksternal aja ya. Bentar, saya share layar eksternal aja. Ini saya share layar eksternal aja biar gampang. Ini saya ke ataskan. Ininya saya quit dulu. Ini saya quit dulu. Ya, jadi yang mau saya share adalah ini. Dan ini saya share desktop aja. Bentar ya, ini biar gampang. Share desktop. Mana desktop? Nah, ya, yang saya share. Ini ya, yang ini ya. Oke. Oke ya. Sementara ini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi sekarang kalau kita lihat ya, ini maaf. Ini ya. Rizky Pratama ini sudah mendapatkan sign saya. Nah, sekarang tugasnya Anda adalah men-sign yang lain-lainnya. Jadi Anda men-sign teman-teman Anda yang lain. Kan di Zoom ini udah pada ngasih tahu ya siapa saja ya. Mana yang lainnya. Kita coba sign yang lainnya ya, chat. Oke ya. Anta Reja ya, kita coba Anta Reja yahoo.com ya. Saya cobain juga ya. Search. Sorry, salah. Search. Not found on key server. Itu dia tadi, PGP tool itu dia bisa di set key servernya ke tempat yang ini enggak ya? Soalnya itu kayaknya defaultnya ke tempat yang lain key servernya. Jadi kalau saya search di sini juga kemungkinan enggak ada ya. Enggak ada ya. Berarti PGP toolnya harus di set untuk ngirim ke key servernya cert or ID. Nah harusnya key server ini dia tuh saling ini ya, saling berhubungan, saling update ya. Jadi kalau kita taruh di key server sana, terus dia harusnya ngupdate kemana-mana. Ternyata ini enggak ya, jadi enggak. Jadi kita harus yang lainnya. Oke, coba sekarang saya Ramdhani sekarang. Coba ya.
Search. Not found juga. Udah disubmit belum nih? Belum ada ya, belum disubmit. Jadi harus disubmit dulu ya. Mau tanya Pak, itu Ya. tadi ngegenerate supaya keluar aslinya gimana Pak? Oh, direct keluar ASCII-nya adalah dengan armor. Jadi ya jadi GPG sebentar. Ya, saya lihat di sini aja. Masih ada di log saya sebelah kanan. Oh iya. Pakai armor. Jadi GPG apa tadi? Saya lihat ini aja lah ya. History 100 grab armor aja. Nah ini Oh GPG GPG export. export armor. Nah, Oh nama ininya ya. nama filenya. Export. Oke, yang sudah lagi siapa nih? Rama udah ya? Ntar saya cobain. Rama, saya cek di. Oh, udah ada ya? Oke, kalau gitu saya ini GPG search. Oke, mau download ya. Saya GPG sign key. Ini kodenya adalah ini ya, key-nya. You want to sign? Yes. Ya. Terus kita upload lagi GPG send key ke server. Set. Oke, sekarang kita refresh ini ya. Tuh, sudah saya sign. Oke, satu lagi. Saya udah Pak barusan. Oke, 23. tulis lagi Ramadhani. di chat, supaya saya bisa ngurutnya dari atas ke bawah. Oke. Sok. Buat ngesign. Pakai terminal. Ya terus maksudnya kalau di sini nggak pakai terminal. Sorry. Ini yang sulit ini. GPG. Oke, udah ya. Itu sudah. Sekarang Ramdhani, sekarang sudah. Oke. GPG search. Oke. Yes. Oke, sudah. Lagi. Oh iya langsung ke sign gitu ya Pak ya? Iya. Soalnya kan kalau tadi itu GPG Swift. Sorry, salah. GPG sense keys. Oh, sorry. GPG. Salah. Bukan signatur ya? Search. Bukan signatur ya? Jadi ternyata GPG. Sign key. Key-nya adalah yang ini. Oh, udah sign. GPG. Send keys. Oke, dah. Ini sekarang ntar aja. GPG search. Nah, ini harusnya bisa diotomatisasi kan ya? Ini belum ada nih. Cleopatra juga ini harus di set lagi tuh ininya apa? Key servernya ke start tadi. Belum ada.
izin tanya lagi Pak. Ya. Tadi cara ngepointing supaya ke keyserver.cer.or.id ketika search itu gimana ya Pak? Nah, itu pakai apa? Pakai command line. Iya, pakai command line. Ah, ditambahin gini, dash key server Oh, tambahin ya. oh, oke gitu aja ya. Ah, jadi dia Oke. untuk seperti itu. Nah, kalau mau ini enggak berubah-berubah ya. Sebentar ya, GPG send key nanti ya, coba ya. Nah, kalau saya tuh di ini di si apa di ini ada GNU PG config GPG conf ya, di konfigurasinya ini bisa di set itu. Key server saya taruh di key servernya, key server ini terus defaultnya key-nya saya pakai yang ini ya. Jadi kita bisa masukin di sini supaya kita nggak milih-milih key Oh, servernya. oke. Itu di .gnupg, .gpg, .conf bisa ditaruh di situ. Itu di assign default key-nya berarti kita sebagai yang sign nanti ya Pak ya? Betul. Karena saya di sini ada Oh, 3 email address mana yang mau saya kasihkan untuk mengesain itu gitu. Oh, oke. Jadi saya pakainya kelas BR ya. Oke, barusan oke. Sekarang ini ada lagi aman. Kita lihat aman ya. PG. Nggak ada. Ayo. Aman masukin ke nggak ada. Belum ada di key server saya. Izin Pak, itu NIM-nya kurang 2 di depannya. Oh, kurang 2 di depannya ya? Oke. Oh iya, copy and paste-nya kurang 2 depannya. Ah, udah ada. Oke, sip. G. Sign key. Nah, ini adalah copy paste. Yes. GPG. Send keys. Tas. Sudah. Udah beres. Sekarang Mukhlis ya. Oke. Oh iya, ini duanya juga nggak kedapat juga. Oke. GPG. Search key. Search key-nya adalah itu. Ada. Oke. Ini udah GPG. Sign key. Nah, keyword ID-nya ini set. Yes. Iya, GPG and key tes. Udah. Oi, siapa lagi? Udah. Nah, sekarang kalau saya cek ya, coba kalau kita cek ya kelas Iya. BR2024 ya, saya coba cek ya. Ah, yang saya belum desain. Tolong sekarang yang saya desain di sini. Yang kelas BR 2024 ya, ini tolong desainkan oleh Anda. Pak, tadi saya Ya. ada nanya di chat Pak yang nge-search via command line. Itu betul atau salah ya? Itu submit ke Mestinya betul GPG. Coba ya saya ini ya. di OS. Ya, Saya soal coba copy and paste ke perintah Anda ya. Apa email itu? Or key search-nya search or id bukan co id. Oh, oke. Sebentar. Webnya ada di grup. Coba sekarang antar aja. Nah, ada. udah ini. Dah. Dah. Sok lagi. GPG search. Sorry. GPG search. Kok salah. Kenapa gini? Bentar ya. GPG
Ini buktinya ganti. Ini belum ada ya ini ya. Udah ya. Sini Mas. Kurang apa GPG search kok nggak ada ya? Nggak ada ya. Yansyah Ramadan Ramadan ini belum kelihatan. Oke, server Ada. nggak ada, belum ada. Ya, belum ada juga. Oke. Yang di Malah kena ini developer default key. Default key-nya nggak usah. Jadi kalau GPG search 23 ya coba. Oke, Pak. GPG search Search. ini ya misalnya. Nggak ada ya. Itu GPP, Pak. GPP ya GPG. Diriku nggak bisa. Not found berarti dia harus komplit ya. Oh, harus komplit berarti ya. 207 coba ya. STD stay ITB ACID ada nggak? Ya harus komplit. Oh iya, harus komplit ya berarti ya. Ya, ada dulu ya. Oke. Itu GPG error handling. sign key. Sign key adalah ini. itu yang itu masih Sing salah. dari Sign Ini bikin terbuka. Jadi close aja. key. Oke. mana bisa GPG send key. Private key yang di share. Private key. Sekarang tahu Van. Oke. GPG search. Sign key. Sorry. Key-nya ini adalah sign key-nya ID-nya adalah ini. Yes. GPG send key. Oke. Punten, Yes. boleh lihat config-nya yang tadi nggak Pak, yang di dalam .gnu Boleh. Nah. GNU PG Makasih, Pak. gpg.conf. Nah ini. Oh gitu ya. Key Yang atas itu server. default ya. Ya ini key server. Oh, Cuma key default. server aja. Kalau kita punya public key kunci yang kita pakai cuma satu, default key-nya nggak harus lah. Oh, default key-nya nggak harus ya kalau cuma Nggak satu usah. doang. Nah, ini karena saya ada 3 ya, jadi mau nanda tangan pakai yang mana gitu. Oh, oke. Ya. Key server kan ya. Mm-mm. Saya kok ini ya, Error. error. Coba key No, server. no. Errornya kayak apa Script. coba? Coba saya send. Silahkan. Bentar, saya soalnya online ini lagi di HP, Pak. Oke. Saya balik dulu. Nah, gini, Pak. Wah, kurang kelihatan. Ntar ya saya gedein. Oh, kurang lebih. Ntar saya ini dulu ya. Saya spotlight from everyone. Oke. GPG. Sebenarnya default key is not configure dash not dash key server is. Kalau kita udah pakai di konfigurasi itu kita nggak perlu pakai perintah itu dash key server. Oh, dash key server. Nggak usah dash key server ini nggak usah. Jadi kita langsung. coba GPG gitu, GPG dash search gitu aja. Coba. Oh gitu aja. Coba kalau GPG dash search itu keluarnya apa? Nah, Ini coba itu ya. Oke, nah itu aja. Nah, No root to host. Itu berarti kelihatannya no root to host ya. Itu nggak ada internet aksesnya tuh kayaknya. internet akses ada, Pak. Coba lihat konfigurasinya kayak gimana tuh? Saya belum naruh konfigurasinya. Jadi konfigurasinya saya mau langsung lewat depan sini tadinya. Makanya pakai key server. Itu kok kayak nggak ada routing to host. Kalau dia bilang no routing to errornya tuh no routing to host gitu. Iya. Coba kalau ping.
Heeh. Jadi ini Ada ya? Jalan sih kalau di pin. Coba kalau ini kalau itu Deski servernya di depan coba. Heeh. Oh, Ya saya juga tadi kayak gitu. deski Ah. servernya di depan ya? Coba. Iya. Harus di Key server, coba ya. Sok di ini dulu. bisa. izin Pak, Yes. saya ada mengalami error ketika upload Oh iya bisa Pak, server. bisa. Oh, berarti tadi ya kalau jadi key Iya, server taruh di depan ya. Oke. Server harus di depan. Oke. Oke, makasih Pak. Siap. Oke, Jatinangor gimana? Errornya gimana Jatinangor? Gimana cara? Ya Pak, sebentar. Langsung dari situ aja. Kirim pesan. Dan itu Nggak bisa sih Pak. Hah? Ini nggak bisa Pak. Sebenarnya nggak. Nah, mungkin ke sana. Errornya ini. ya. Udah. Kita lagi lihat. Digilin. Oh, bisa. Sambil saya ngesain yang ini ya. PG. Send key. Oke. Ini nggak pakai. Pakai ini aja Pak. Handphone. Oh, pakai handphone. Atau jadi share. Ya udah. Izin Pak, Yes. di laptop nggak bisa share screen Pak. Izin. Terus? Gimana? Bentar, saya stop share dulu. Set. Oke. Gimana? Pernah dulu bikin Masih disable Pak hostnya. Bentar, barusan udah saya allow. Saya jadiin co-host saja biar sekalian. Oke. So. Iya. Kamu milih itu nggak? Milih kuncinya apa? algoritma. Oke, ini search-nya apa barusan? Ini apa namanya ketika submit public key Pak. Heeh. Terus dapat error seperti ini dan ya saya ini pakai generate key-nya tuh pakai Cleopatra. Oke. Coba ini gini aja, key-nya coba ya, public key-nya yang armor tadi ya, bisa diekspor jadi ASCII file nggak? Ditaruh di chat aja coba. Oh ya, baik Pak. Jadi kita bisa minta bantuan orang juga ya untuk mengecatkan gitu ya, meng-add-kan juga bisa. Nah itu ya, coba itu yang itunya dibikin sampean. Soalnya yang lain tuh komen aja sih, nggak apa-apa. Yang pertama udah di kecap. Itu ditaruh di chat. Di chatnya Zoom ya, coba nanti. Saya lihat di chatnya Zoom. Tapi ini bisa juga. Tanya Mas ini. Enggak sih. Dia cuma ganti di depan. Coba ya, nah kita lihat komennya ya. Bagian. Kita coba ya, saya stop participate sharing. Nah, coba saya share saya lagi. Desktop saya lagi ya, coba saya pastekan di sini. Submit key. Submit this key. Error ya. Coba kalau itu error ininya komennya saya delete ya. Bisa. Jadi komennya aja tuh mungkin gara-gara. Oh, komennya siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, sekarang saya balik lagi. Coba ya saya lihat. Tadi siapa aja yang udah ada ini? Ntar saya yang belum desain. Tadi baru sampai Antareja. Tadi sampai kelas keamanan BR, Antareja belum. Mau untuk connect ke key servernya di komen lainnya bagaimana tadi? Ya udah kan ya di dash key server ya. Sekarang saya mau coba Adinda.
GPG. Search. Nah, udah GPG. Sign key. Yes. GPG. Send key. Dah. Dah terus ini udah ya. Ini Rizka. GPG. Yang barusan saya tambahin tadi apa tuh ya? Alamat email. Itu derajat DC titik diningrat. Waduh, dicat supaya bisa saya ini kan. GPG. Sign key. Oke. Yansa dulu ya. Yansa tadi udah ya? Belum. GPG. Search. Oke. GPG. Sign key. Oke. GPG. Send key. Nah. Derajat mana? Alamat emailnya belum saya lihat di sini. Di chat sob. Iya Pak, sedang saya berikan Pak. GPG. GPG. Send key. Nah. Sudah saya kirim Pak. Oke, DC. GPG. Sudah semua ya? Search. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum buat kunci? Belum diupload? Udah semua ya? Saya belum. Send key. Nah, ini apa? Unreachable apa nih? Ntar ya. Network is unreachable. Sebentar. Third or ID. Key server, third or ID. Harusnya bisa ya. Network is unreachable. Kalau di ping bisa nggak tuh key server, third or ID? Oke. Di ping. Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa ya. Harusnya bisa juga dong. Sebentar ya. Sambil ini. Coba kalau pakai web bisa nggak? Ya ini juga belum nih. Dell Logic belum. Public key not found. Iya Pak, itu saya tadi Pak, saya coba nge-sign yang kelas BR ya. Kelas BR 2024 ya, benar? Iya, kelas BR 2024. Bentar, saya nggak kelihatan ya. Itu ya biasanya gini, kan kita GPG key server itu ya, kan nanti dia ada list key 1, 2, itu nomor 1 udah diselect dulu belum? Enter number. Jadi kan pas dia ngelihat itu ya, jadi kan pas kita GPG search kelas BR 2024 gmail.com gitu kan ya. Kan dia nanti keluar tuh ada Budi Raharjo key 1 of 1 gitu ya. Nah kita pencet 1 dulu. Supaya key-nya itu di-download ke tempat kita dulu. Sudah ya? Nah kalau enggak, dia key-nya itu jadi key-nya si
kelas BR 2024 itu nggak ke-download ke keyring-nya kita. Saya coba lagi dulu. Ya. Oh, jadi harus ke download kirinya kita ya, Pak ya? Betul. Nah, kan itu Oh, iya. kalau ada beberapa ya, kita nanti nomor berapa yang mau kita download. Nah, ini kebetulan hanya ada satu, kita download nomor 1 dulu ya. Delogic lagi ya, kita coba lagi. Kok nggak ada nih Delogic, belum ada nih. Ayo. Pakai S Pak, The Logic. Oh, pakai S ya. The Logic, ya saya salah kirim tadi. Oke, bentar ya. Yes. Dia ada. GPG send key. Oke, udah beres. Sekarang Azaria. GPG search. Oke, GPG sign key. Yes, GPG send key. Dah. Yang saya tuh ya, yang saya kan GPG, sebentar ya, GPG search kelas BR 2024@gmail.com. Nah, ada itu ininya, kuncinya ID-nya yang punyaan saya adalah ini. Pak, barusan saya udah nge-sign, Pak. Ya. Nge-sign punya Bapak. Berarti itu ngeceknya langsung di web ya kalau saya Nggak, nge-sign. itu sign dulu ya. Sign itu berarti masih di komputer kita juga. Kalau kita mau berarti share, harus di-send. kita send key ke sana dulu. Okay. Jadi kita send key itu untuk ya orang lain supaya bisa tahu lah gitu ya. Jadi kalau saya cek di ini ya, kelas 24, kita cek dulu. Nah, ternyata saya sudah di-send 1, 2, 3 ya. Dan saya sendiri self-sign sudah 3 orang yang nge-send saya. Nah, sekarang ada ini, ada perlombaan. Nah, perlombaannya ada 2 nih. Satu, siap, ini minggu depan nih kita cek siapa yang paling banyak desain, gitu ya. Terus sama siapa yang paling banyak ngesign. Nah, yang kalau desain kita bisa aja gambar. Ini ya kita cek kayak gini kan ya. Oh, saya desain 4 orang ya. Oke, itu gampang. Tapi kalau saya pengen tahu dia itu ngesign siapa aja. Nanti saya masih bingung. Jadi ada satu dia yang populer ya, artinya dia desain orang lain tuh dia populer ya. Satu lagi dia ngesign orang lain. Wah, dia tuh paling hobi ngesign orang lain. Ya, saya approve ya. Jadi nah, yang ngesign orang lain itu saya belum tahu gimana caranya ya. Coba ya. Jadi saya barusan ngesign Pak. Nah, ini udah ya, ada. Udah ada ya. Jadi dia harus di-refresh. Nah, jadi saya kan banyak desain nih. Jadi nanti di kelas ini siapa yang paling banyak desain? Nah, kita lihat minggu depan ya. Jadi Anda juga bisa minta tolong teman-teman Anda yang lain untuk ngesainin. Yang nggak di kelas ini juga boleh. Ya. Jadi nanti Anda ngajakin teman-teman yang lain, ayolah ikutan PGP lah ya, GPG. Tolonglah saya desain ya, tolonglah saya desain ya. Itu satu ya. Yang kedua, gimana? Nah, saya nggak tahu gimana Anda bisa membuktikan bahwa saya yang ngesain paling banyak, Pak. Orang-orang lain tuh saya sign, Pak. Nah, yang kedua itu saya nggak tahu gimana ya buktinya. Nanti tolong kasih tahu saya kalau punya ide gimana cara membuktikan. Nah, ini kan ya. Ini ya. Nah, jadi ini kan kita bisa melakukannya dari command line, bisa dari web bisa. Assuming ya, nanti kita punya a list dari jadi nanti kita di kelas pun ya, kita akan buat daftar alamat email yang kita gunakan untuk di ini ya, di key server ini. Bisa nggak ya kita buat script ya untuk pakai apalah ya, some kind of programming kecil itu ya, untuk ngecek kunci-kuncinya itu, orang-orang yang ada di dalam daftar itu ya. Jadi nanti kita gimana ya caranya? Tapi yang penting ya ini jadi PR-nya adalah sign-sign-an gitu ya. Nah yang nanti kita akan buat ya, ini ya, saya mau minta bantuan Ginting ya, nanti dibuatkan daftar. Nah, daftar alamat-alamat email, semuanya ngirim ya ke asisten, ngirim alamat yang dia gunakan, yang kita gunakan, masing-masing gunakan.
Boleh di itu grup Telegram juga boleh dikumpulin di situ ya, atau Google Docs juga boleh, supaya nanti kita ngelihat daftar ini apa alamat email yang kita gunakan untuk PGP ini ya. Siap, Pak. Sip. Ada pertanyaan? Nah ini ya kan ya, ini untuk menunjukkan ya bahwa kita ngerjain ini nyaris nyaris 1 jaman lebih gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa untuk gini aja tuh ya, ini effortnya agak ada effort sedikit sih ya di awal, tapi ini effortnya luar biasa. Nah, ini adalah kalau kita ingin nantinya kita ingin menggunakan secure email, secure chatting. Nah, kita bisa menggunakan kunci yang kita gunakan di sini ya, kunci ini ya. Jadi ini kita sudah menyimpan kunci publik kita ya. Yang kita simpan di sini adalah kunci publik. Jadi kalau kita pengen tahu ya, nah ini kunci publiknya saya ini. Jadi nanti kalau misalnya ingin kirim email ke saya mau ingin kirim email ke Pak Budi ya. Nah, Anda cari kunci publik saya ini, gunakan kunci publik ini saya ini, kirim ke email ke saya ya, dengan alamat kelasbr2024@gmail.com ya, kirim gitu. Nah, nanti saya bisa buka karena saya punya kunci privatnya ya, gitu ya. Demikian pula kalau yang lain, misalnya ada yang mengirim email ke Haman, kirim dia, saya cek dulu aja ya. Oh, ini kunci publiknya dia gitu. Jadi kita bisa kirimkan ke dia ya, ini emailnya alamatnya adalah itu gitu ya. Ya, jadi ininya apa maksudnya ininya apa namanya kunci publiknya ini jadi kita bisa encrypt dengan ini nanti bisa dibuka dia yang bisa buka yang lain nggak bisa gitu. Ya. Sebaliknya kalau saya membuat pengumuman misalnya ini saya mengumumkan ya kelas ini atau ujian ini soal-soal ujian saya tanda tanganin ya dengan kunci privat saya maka Anda bisa membuka kunci ujian saya itu ya atau Anda bisa memverifikasi itu dengan mengambil ini ya kunci publik saya. Jadi kunci publik saya dipakai untuk membuka sesuatu atau ngecek tanda tangan yang menggunakan kunci private kelas BR 2024. Jadi ini ya. Gitu. Jadi ini yang kita sebut ini infrastruktur kunci publik. Nah, ada plus dan minusnya lagi nih. Plus minusnya lagi adalah gini. Plusnya adalah ini lightweight ya, artinya kita cepat ya, set gini gitu ya. Dan yang kedua, kita bisa membuat sistem ini based on trust. Tapi based on trust-nya ini kita sesama saling percaya. Nah, saling percayanya itu sekarang gini. Bagaimana Anda yakin bahwa kelas BR 2024 itu Budi Raharjo? Nah kan Anda ya berdasarkan kita ngomong-ngomong gini gitu ya. Maka biasanya melakukan signing ini tidak dilakukan kayak kita barusan. Kayak kita barusan ini kita sebetulnya secara prosedural salah. Jadi saya harusnya ngelihat dulu, bentar dulu lihat nih. Lihat dulu dong KTP-nya gitu. Nah, jadi saya minta lihat KTP Anda, baru saya sign baru gitu ya. Jadi itu kita sebetulnya harusnya melakukan yang kita sebut namanya key signing party ya. Jadi kita harusnya melakukan key signing party. Jadi proses yang kita lakukan sekarang itu harusnya namanya key signing party sih sebetulnya ya, untuk menunjukkan bahwa Anda itu benar. Nah, benarnya gimana? Ya Anda harus menunjukkan KTP. Jadi harus Anda selfie pakai KTP ini. Ayo kita selfie kayak KTP semua gitu ya. Nanti fotonya itu saya pakai untuk pinjol, buat account pinjol. Dengan nama Anda ya. Nah, kan, ya. Nah, jadi ini lightweight tetapi ini adalah yang kita sebut web of trust. Jadi misalnya Rizky ya, percaya sudah meng-sign saya. Berarti dia percaya saya. Ya. Kalau Anda temannya Rizky, terus Anda lihat, oh ini udah desain oleh Rizky, berarti Budi Raharjo ini udah benar. Gitu. Jadi itu yang kita sebut web of trust. Saya percaya dia percaya ini. Jadi saling percayanya itu berdasarkan web of trust ini. Ini percaya ini, percaya ini, percaya ini. Ya. Jadi gitu. Ya, inilah yang kita sebut dunia PGP. Ada pertanyaan? Ya. Nah, ini sekarang ada hal lain lagi yang kita lakukan, yang kita simpan di kunci yang kita simpan di server tadi adalah kunci public. Karena public orang boleh lihat, semua orang boleh lihat ya. Cuma yang nggak boleh adalah kunci privat. Jadi kunci privat tadi adanya di hard disk di komputer kita. Nah, cuma kan gimana kalau hard disk Anda crash? Nah, itu bubar jalan. Karena kunci Anda nggak bisa buka lagi, nggak bisa karena kunci publik yang di sana ini ya di sini sama kunci privat Anda itu berhubungan. Jadi kalau Anda nggak punya
kunci privatnya Anda nggak bisa buka lagi, nggak bisa buka ini lagi ya. Anda nggak bisa meyakinkan orang-orang bahwa saya ini sebenarnya kelas BR 2024. Nggak bisa Anda untuk ini. Anda nggak bisa ngesign pakai itu. Nah itulah sebabnya biasanya kunci privat kita backup juga. Jadi kunci privat kita. Tapi hati-hati ya, ini namanya kunci privat. Maka biasanya software-software itu kayak misalnya GPG ini, kalau kita misalnya meng-copy file ya kunci privat kita taruh di directory, dia permission-nya itu read write by others, dia suka marah. Ini file ini harusnya nggak boleh read write by others ya. Ini hanya read write by kita aja gitu. Others nggak boleh read, nggak boleh write. Pokoknya file ini hanya boleh dibaca oleh user biasa gitu ya. Kunci privat. Nah, kunci privat pun kalau kita simpan di tempat lain ya, misalnya kita simpan, kita armor dulu, kita kasih password juga si kunci privat kita itu, sehingga kalau itu kita taruh di disk, kita taruh di mana, itu ya kunci privat kita itu encrypted. Kunci privat itu ada tempat yang menyimpan hosting kunci privat nggak? Ada. Tapi dia bilang, ini hati-hati, kamu nyimpanin kunci privat kamu ke tempat saya ya. Kunci privat loh. Kunci privat kalau secara SOP itu nggak boleh keluar dari tempat kita. Tapi ada penyedia jasa di Switzerland yang menyediakan layanan kunci privat. Jadi dia kayak kotak itu ya di bank gitu ya. Kita layanan kotak itu di bank itu, security box itu ya. Dia juga memberikan layanan itu. Jadi dia bilang kami memberikan layanan security box untuk nyimpan kunci privat, tapi nggak bisa dijebol orang. Kunci privat juga bisa disimpan juga di dalam bentuk flash disk juga ya. Bukan flash disk ya, thumb drive itu yang ada sidik jarinya itu. Jadi kalau jadi kalau kita mau buka ditaruh di situ. Nah ini kan susah nih kalau kita mau sign segala macam, ini harus pakai user ID password kita ya, private key itu. Nah kalau dengan thumb drive itu nanti dia dimasukin, nanti kita masukin sidik jari kita, dia baru bisa melakukan kayak barusan saya melakukan signing segala macam itu ya. Kalau yang di secure, dia harusnya pas lagi signing tadi dia nanya, passwordnya apa? Atau masukkan sidik jari Anda untuk signing itu ya. Untuk menyatakan bahwa ini Budi Raharjo benar-benar nge-sign kunci ini. Sehingga yang didapatkan di dalam website-nya ini adalah di dalam webnya si public key server ini sudah lebih trusted lagi ya. Coba ya kita nih, biasanya kalau dulu ada ininya juga ya, sebentar saya cek lagi ya, sebentar. Ini apakah ada trusted-nya misalnya gini ya. Ini ya, dia di search oleh ada detail informasi lagi nggak ya, sebentar ya. Nggak ada ya. Jadi ada lagi yang lebih detail lagi untuk mengeksplorasi ini kuncinya, kuncinya ini ada di dalam kuncinya ini sebenarnya ada, ini kan supaya gini aja ya, tapi di dalam itu ada detail tentang namanya siapa dalam kuncinya itu ya, expire-nya kapan gitu. Oke, itu yang kedua tadi, kalau dia bukan hanya hilang, tapi kunci ini ada waktunya. Ya kan kayak yang saya ini kan tahun 2027 dia expire. Kalau udah expire maka saya harus nge-regenerate kunci baru. Apa akibatnya? Nah, berarti kunci lama ini masih harus ada kan ya? Karena kan contohnya gini, misalnya saya tanda tangan saya itu 5 tahun yang lalu. Padahal kan saya udah ganti kunci. Kalau dicek dengan kunci yang sekarang, itu bukan kuncinya Pak Budi, karena bukan pasangannya, tapi itu pasangan kunci saya yang 5 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu kunci publiknya tetap harus ada di situ, dan kita tetap harus keep kunci 5 tahun yang lalu ya. Jadi meskipun yang barunya kita gunakan adalah yang baru, tapi KTP lama kita itu harus tetap ada gitu. Jadi itu yang susahnya itu. Terus kalau kita hilang, kita akan membuat yang kita sebut namanya revocation gitu. Jadi saya akan menyatakan bahwa kunci yang ini ya, yang ini yang sekarang yang ada, yang kalau Budi Raharjo itu yang 41F ini ya, yang 41F7 ini itu sudah di revoke. Saya bilang, notebook saya hilang, saya generate kunci yang baru. Ini yang ini sudah saya revoke, maka di sini akan ada istilahnya itu revoke. Jadi oke. Yang lama-lamanya datanya tetap ada, tapi untuk selanjutnya tidak bisa menggunakan ini karena saya sudah merevoke, saya sudah menyatakan revoke. Alasannya bisa macam-macam ya, bisa hilang, hard disk rusak, waktunya sudah habis, pokoknya ada macam-macam alasan, tetapi untuk menunjukkan bahwa saya bisa revoke kunci. Nah dengan kata lain apa? PGP ini menarik, gampang, tapi agak kompleks juga tadi ya, untuk key manajemennya tadi ya, rada complicated ya. Terutama kalau kita hilang segala macam. Contoh, kan tadi Anda membuat kunci public sama kunci private ya.
pas buat kunci private tadi kan diminta passphrase-nya ya. Tadi ya passphrase-nya. Anda lupa passphrase-nya. Kan, waduh passphrase-nya gimana ya? Aduh, udah gimana ya? Udahlah saya buat kunci baru lagi, pasangan kunci baru lagi. Udahlah Anda buat pasangan kunci baru, PGP oke buat kunci baru. Yang lamanya gimana? Jebret aja di delete gitu. Nah, Anda mau upload ke sini nggak bisa. Dia bilang, ini masih ada kuncinya. Nggak bisa di delete nih. Jadi saya mau upload kunci saya ke sini bisa nggak? Nggak bisa. There is no way-nya. Jadi jeleknya ini gitu. Kalau kita nggak nge-revoke nggak bisa. Jadi itulah sebabnya kalau Anda udah pakai ini ya Anda harus ingat passphrase-nya. Setidaknya di key server ini. Kalau kita pakai key server yang lain bisa ya. Tapi di key server ini ya sudah, ini akan ada di sini sampai habis masanya ya. Ini yang saya ini ada 2027, yang Anda ini nggak tahu nih ya. Ini 2026 ya tadi ya. Yang 2026 ya. Jadi ada macam-macam ya. Ada yang pakai 2026, ada yang 2027. Gitu ya PGP, ada pertanyaan sebelum kita bubar hari ini? Belum ada? Oke. Siap. Yes. Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak Mohon ada. izin Pak Budi, Yes. untuk slide apa bisa di-share Pak izin sama yang Ya. kemarin juga yang PKI belum Oh ya. di-share juga Pak izin. Ya, yang ini nanti saya share ya. Ingatkan saya nanti saya share di Telegram. Next mungkin kalau ingat, tapi kalau Telegram nanti saya share yang hari ini ya. Oh tadi itu udah share yang barusan akan saya share ya. Oke, selamat sore semuanya, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Si Pak. Ya, biasanya saya tuh suka sambil foto. Bentar, yang belum lewat ini ambil foto dulu ya. Foto kelas yang di sana. yang di sana nanti fotonya yang di Jatinangor dipotret rame-rame aja ya. Taruh nih saya pindahin dulu mana mouse saya. Mouse saya ada di sini. Oke, yang di sini, yang di Zoom, yang di sana, yang di Jatinangor gimana? Nggak bisa sih yang Jatinangor ya, sorry ya. Ada nggak apa-apa lah ya yang Jatinangor ya. Mau di depan juga nggak apa-apa. Rame-rame di depan kamera nggak lucu juga ya. Banyak kan gitu ya. Oke ya, siap. Jadi instruksinya 1, 2, 3 kita ketawa. Oke, siap. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Silakan Liv. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Terima kasih Pak.